Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Jumat 1 Agustus 2025. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Tema kita, antara Tuhan dan makanan. Adakah hubungan istimewa antara Tuhan dan makanan? Bukankah persoalan rohani seperti Injil dan iman jauh lebih penting daripada persoalan fisik seperti makanan? Mengapa ketersediaan makanan diperhatikan oleh Tuhan Yesus? Bacaan hari ini menarik jika dibaca dalam perspektif ini. Orang banyak yang mengikuti Yesus sedang bermotivasi untuk mendapatkan makanan rohani, yakni ajaran firman-Nya tentang kerajaan Allah. Tetapi makanan fisik tetaplah kebutuhan yang tak bisa dipungkiri. Mereka sudah lama berada di sana dan tidak ada makanan yang bisa diperoleh di tempat itu. Inilah sebabnya para murid meminta Yesus supaya mereka pergi dan mencari makanan sendiri. Saat situasi seperti itu, Tuhan Yesus malah berkata bahwa mereka harus memberi makan kepada banyak orang. Para murid jelas tidak sanggup. Yang ada pada mereka hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Dari sinilah Tuhan Yesus melayani mereka, sekaligus mengenalkan diri-Nya yang maha kuasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 laki-laki mendapatkan kepuasan yang tidak hanya cukup, tetapi sampai melimpah. Hal ini terjadi setelah Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan ikan, lalu memberikannya untuk dibagikan. Ini adalah tindakan yang menegaskan bahwa makanan fisik pun datangnya dari Allah, dan bahwa makanan itu tidak lain adalah pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Dari makanan sehari-hari, kita pun mengenal Tuhan. Dengan makan, kita tidak sekedar menghilangkan rasa lapar, tetapi pada saat yang sama kita menghayati betapa berkuasanya Allah untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia, baik rohani maupun fisik. Dari sini pula terpuaskan kebutuhan kita akan jaminan keselamatan. Jika Tuhanlah yang memberi kita makan untuk hidup fana di dunia ini, Tuhanlah juga yang menyediakan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya
kita patut selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal yang sederhana seperti makanan. Mari kita berdoa. Ajari kami selalu mengucap syukur, meskipun dalam hal-hal yang sepele dan sederhana, karena dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Engkau yang memberikan dan Engkau yang memberkati. Karena itu tolonglah kami untuk selalu mengucap syukur dan selalu berharap hanya kepadamu. Kami siap melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.